Sahabat takwa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau tadi kita berbicara tentang mahram yang sifatnya mu'abbad, yaitu selamanya, kali ini dalam klasifikasi yang kedua, kita akan berbicara tentang wanita yang terlarang untuk dinikahi yang bersifat sementara atau ghair mu'abbad, atau dalam konteks lain sering diistilahkan dengan mu'aqqad. Artinya apa? Di sini adalah kategori-kategori wanita yang terlarang untuk dinikahi cuma karena sementara saja, ya. Nanti kalau ada terjadi sesuatu dia diperbolehkan dan tidak menjadi mahram lagi, ya. Nah, di sini dijelaskan kemahraman ini bersifat sementara. Bila terjadi sesuatu, lelaki yang tadinya menikahi seorang wanita menjadi boleh menikahinya, ya. Ini maknanya adalah mahram yang sifatnya ghair mu'abbad tadi, atau dalam istilah lain yang mu'aqqad, ya. Bentuk kemahraman yang ini semata-mata mengharamkan pernikahan saja, tetapi tidak membuat seseorang boleh melihat aurat, berkholwat dan bepergian bersama, yaitu mahram yang bersifat mu'aqqad atau sementara, yang membolehkan semua itu hanyalah bila wanita itu mahram yang bersifat abadi, ya. Di antara para wanita yang termasuk ke dalam kelompok haram dinikahi secara sementara waktu saja itu adalah yang pertama, istri orang lain. Ya tentu saja, ya. Tetapi ini kan kategori yang sifatnya sementara. Ketika ada wanita dia bersuami, maka haram hukumnya laki-laki lain mendekati. Selama ada suaminya, maka itu masuk mu'abbad. Tetapi kalau si suaminya itu sudah berpisah, maka laki-laki lain boleh ya menikahinya. Maka ini dalam konteks ini adalah dinamakan dengan mahram yang sifatnya ghair mu'abbad. Jadi ada sebabnya. Bila suaminya wafat atau menceraikannya dan telah selesai masa iddah wanita itu, maka wanita itu boleh atau bisa saja dinikahi. Karena kemahramannya bersifat sementara, maka tidak berlaku hukum-hukum seperti kepada mahram yang bersifat abadi. Sahabat takwa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kedua, yang menjadi mahram yang ghair mu'abbad atau yang sifatnya sementara tadi itu adalah yang kedua, saudara ipar. Sebagaimana kita pahami bahwa saudara ipar adalah saudara wanita dari istri, baik sebagai kakak ataupun adik. Saudara ipar tidak boleh dinikahi karena seorang laki-laki diharamkan memadu dua wanita yang bersaudara. Dari mana ini landasan hukumnya? Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan, wa antajma'u bainal ukhtain illa ma qad salam. Dan dilarang atau haram hukumnya memadu dua perempuan yang bersaudara kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Ini dalam An-Nisa ayat yang ke-23. Namun bila hubungan suami istri itu dengan saudara dari ipar itu sudah selesai, baik karena meninggal ataupun karena cerai, maka saudara ipar yang tadinya haram dinikahi menjadi boleh dinikahi. Sering kita dengar dalam istilah keindonesiaan itu istilah yang populer dengan turun ranjang. Boleh, yang dengan catatan sudah terjadi perpisahan antara suami istri tadi, kakak ipar tadi, ya. Artinya entah perpisahannya karena perceraian atau perpisahan karena meninggal dunia, maka itu sah, boleh, ya. Yang penting catatannya tidak boleh mengumpulkan dua perempuan yang bersaudara dalam satu ikatan pernikahan. Itu catatan pentingnya. Sahabat takwa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ketiga, kategori wanita yang haram untuk dinikahi tetapi sifatnya itu ghair mu'abbad atau sifatnya sementara itu adalah wanita masih masa iddah. Artinya apa? Wanita yang masih pada masa iddah, yaitu wanita yang sedang diceraikan dan sedang menunggu proses berakhirnya masa iddah. Sebagaimana kita pahami bahwa kalau
Masa iddah itu kan kalau untuk yang cerai itu adalah 3 kali masa sucian ya. Nah, sementara kalau yang ditinggal meninggal, maka itu masa iddahnya adalah kurang lebih 4 bulan 10 hari menurut ayat Al-Qur'anul Karim ya. Nah, wanita yang sedang dalam masa iddah itu haram hukumnya, tidak boleh dulu menikah. Tetapi ketika dia sudah beres masa iddahnya, itu menjadi boleh dilakukan, dan itu masuk dalam kategori perempuan yang mahram muaqqat atau sementara. Kalau sudah habis masa iddahnya diperbolehkan. Maknanya seperti itu. Sahabat takwa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang keempat, perempuan atau wanita yang termasuk dalam kategori mahram yang sifatnya mu'abbad atau yang sifatnya mu'aqqad atau yang sementara itu adalah istri yang ditalak 3. Nah, seorang wanita yang telah ditalak untuk yang ketiga kalinya, maka haram hukumnya dinikahi kembali. Ya, itu kan dasar hukumnya. Tetapi seandainya atas kehendak Allah si perempuan itu menikah lagi dengan laki-laki lain, kemudian setelah menikah dengan laki-laki lain, dia pun bercerai lagi juga, maka halal dia kembali kepada suami yang asalnya setelah iddahnya selesai. Itu maknanya. Jadi di sini termasuk dalam kategori mahramnya mahram yang muaqqad atau ghair mu'abbad. Jadi sementara ya, maknanya seperti itu. Kan kalau wanita yang ditalak 3 itu dia harus keselang dulu untuk menikah dengan orang lain. Kemudian memang dengan takdir Allah dia sudah menikah lagi dengan laki-laki lain, tetapi bercerai lagi, maka itu diperbolehkan kembali kepada suami yang pertama dengan persyaratan sudah habis kembali masa iddahnya pada suami yang kedua yang tadi itu ya. Itu maknanya. Sahabat takwa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kelima, wanita yang termasuk dalam kategori mahram muaqqad atau mahram ghair mu'abbad atau mahram yang sifatnya sementara ya. Haram bersifat sementara itu adalah wanita pezina. Kenapa demikian? Misalkan ada seorang perempuan yang kerjaannya dia berzina gitu ya, kemudian dia sadar insaf, maka setelah insaf itu diperbolehkan. Maknanya seperti itu. Sahabat takwa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang keenam, kategori wanita yang haram untuk dinikahi tetapi sifatnya sementara itu adalah istri yang dili'an. Li'an adalah salah satu bentuk perceraian di mana seorang suami mendapat istrinya berzina dan menjatuhkan tuduhan namun tidak punya saksi selain dirinya sendiri. Di sisi lain, pihak istri menolak untuk mengakuinya, sehingga untuk itu digelarlah sebuah pengadilan di mana kedua belah pihak ditantang untuk saling melaknat. Ya, seorang suami di dalam li'an akan melaknat istrinya. Nah, bila seorang suami telah melakukan li'an kepada istrinya, maka istrinya itu menjadi wanita yang haram untuk dinikahi yang sifatnya sementara tadi, ya. Dan yang terakhir, yang ketujuh, wanita yang termasuk dalam kategori mahram yang sifatnya ghair mu'abbad itu adalah wanita kafir selain ahli kitab. Maknanya apa? Kalau ada wanita dia kafir maka haram hukumnya dinikahi. Tetapi ketika dia masuk Islam maka sah dia untuk dinikahi, dan ini sesuai dengan syariat agama. Jadi persyaratan mutlaknya adalah dia harus memeluk dulu agama Islam. Demikian barangkali yang dapat dijelaskan di dalam kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Nasrum minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.